Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pembukaan Diklat Pajak Khusus ASN Bapenda Kabupaten Berau, yaitu tanggal 18 April sampai 23 April 2022 yang dibuka oleh Bupati dan diwakilkan kepada Asisten Administrasi Umum Insinyur Hajah Maludia MSI. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Berau yang kami hormati Ibu Kepala Bapenda Kabupaten Berau, rekan-rekan Kepala Dinas, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Berau, para peserta Diklat Pajak yang hadir dan mudah-mudahan bisa mengikuti sampai selesai acara ini. Dan kami muliakan rekan-rekan dari BPSDM, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, yang pada hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelumnya izinkanlah saya untuk membacakan sambutan dari Ibu Bupati. Setiapnya beliau hadir pada pagi hari ini, namun ada kegiatan yang tidak bisa beliau kerjakan, sehingga ini diwakilkan kepada kami untuk membacakan sambutan beliau. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang saya hormati Bapak Ibu selaku narasumber dari BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Bapak Agus Suharyono, Bapak Suwarli, dan Ibu Isti Nuriyati. Yang kami hormati Kepala Bapenda serta seluruh jajaran Bapenda yang hadir di ruangan ini, Kepala BKPB dan seluruh Kepala SKPD yang hadir, serta seluruh peserta pelatihan pajak kelas khusus Bapenda, serta seluruh undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan rahmat-Nya. Pada pagi hari ini kita dapat hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan Diklat Pajak Khusus Bapenda Kabupaten Berau yang merupakan perwujudan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Berau dengan BPSDM Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam suasana bulan suci Ramadan ini. Atas nama pemerintah Kabupaten Berau, saya mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPSDM Kementerian Republik Indonesia dan BKPB Kabupaten Berau atas terselenggaranya kegiatan ini. Tentu ini merupakan wujud konsistensi kita bersama dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan kapabilitas sumber daya pengelola perpajakan, khususnya pada Bapenda di lingkungan pemerintah Kabupaten Berau. Di samping itu, kegiatan ini juga merupakan perwujudan dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, di mana setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi yang dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam kurun waktu 1 tahun. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana diketahui bersama bahwa Diklat Pajak ini merupakan kegiatan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara yang memiliki arti penting bagi penguatan kapabilitas pengelola pajak yang diharapkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sebab
persoalan perpajakan merupakan persoalan yang cukup sensitif yang tidak hanya membutuhkan kejujuran dan tanggung jawab, tetapi juga kepiawaian dalam penyusunan laporan dan hal-hal teknis. Hal itu juga dapat berpengaruh. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Berau memiliki komitmen kuat dalam upaya pengembangan kompetensi SDM aparatur dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kami menyadari pengembangan kompetensi ini tidak semata berkutat pada kecakapan teoritis, tetapi juga harus menyentuh lini kompetensi teknis, seperti Diklat Teknis Pajak yang terselenggara pada hari ini, setelah sebelumnya juga telah terlaksana Diklat Bendahara pada bulan Februari yang lalu. Dengan demikian, saya menyambut baik kegiatan ini. Secara khusus, saya berpesan kepada KPP agar tetap konsisten memberikan ruang-ruang pendidikan dan pelatihan kepada ASN kita. Jalinkan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan lembaga pelatihan profesional, khususnya Kementerian Dalam Negeri, sebagai kementerian yang membidangi. Hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama agar cita-cita tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel pemerintah Kabupaten Berau dapat segera terwujud. Hadirin yang berbahagia, besar harapan saya kegiatan pelatihan ini akan menjadikan para peserta memiliki kepribadian dan sikap dasar sebagai pengelola pajak yang disiplin, berjiwa pengabdian, berdedikasi, dan memiliki etos kerja profesional dalam kerja pengelolaan pendapatan daerah, penyusunan laporan pertanggungjawaban dan administrasi keuangan yang berorientasi pada terwujudnya good governance sebagai visi utama Kabupaten Berau. Untuk itu, saya berpesan kepada saudara-saudara sekalian agar mengikuti kegiatan diklat ini secara serius dan sebaik-baiknya, mengingat betapa pentingnya substansi kegiatan ini dalam menunjang kompetensi saudara dalam melaksanakan tugas. Apalagi pelatihan ini dikhususkan untuk Bapenda sebagai badan yang membidangi pendapatan daerah. Ini bertujuan agar kelas menjadi lebih fokus sehingga kompetensi saudara akan meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Saya berharap momentum diklat ini juga dapat menjadi motivasi bagi saudara untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Sadarilah bahwa saudara adalah sosok yang cukup menentukan keberhasilan program kesejahteraan Kabupaten Berau. Karenanya tingkatkanlah kualitas diri dan jangan pernah letih untuk terus belajar. Manfaatkan sebaik mungkin wahana belajar semacam ini. Fokus dan cermati setiap paparan yang nantinya akan disampaikan oleh para narasumber. Hadirin yang berbahagia, akhirnya demikian yang dapat saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya mengharapkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Maka Diklat Pajak kelas khusus Bapenda Kabupaten Berau secara resmi saya nyatakan dibubar. Di Kabupaten Berau, selamat datang. Semoga beliau tetap untuk beberapa hari di sini materi ini. Yang kami mengingat waktu ini telah menunjukkan 9 kurang 5 menit.
lagi kalau jadwal yang diberikan ini sekitar 1 jam 15 menit, tapi berikan waktu yang berikan waktu yang full pada narasumber dari lembaga yang kami ada otonomi dan tugas pembantuan. Fungsi dari Bapenda sendiri pertama adalah perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, kedua penyelenggaraan urusan pemerintahan serta layanan umum di bidang pendapatan, ketiga pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah, lanjutnya 4 penyelenggaraan urusan kelestarian, 5 pelaksanaan UPTD, 6 pembinaan kelompok jabatan fungsional, 7 pada pelaksanaan lain yang diberikan oleh bupati sesuai tupoksinya. Visi Kabupaten Berau adalah mewujudkan Berau maju sejahtera dengan sumber daya manusia yang handal untuk transformasi ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dan kegiatan kita ini adalah sesuai dengan visi dari Ibu dan Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati bagaimana meningkatkan SDM kabupaten yang lebih handal lagi. Sedangkan misi Kabupaten Berau adalah pertama meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur. Kedua, meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal. 3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan. 4. Menciptakan data pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel. Visi keempat pemerintah Kabupaten Berau ini dalam meningkatkan data pemerintahan yang bersih dan transparan dan akuntabel ini di salah satu diwujudkan dalam 18 program di program yang yaitu tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkualitas melalui SDM yang profesional berbasis digital teknologi. Dan kan untuk peningkatan ini ditindaklanjuti dengan peningkatan pendapatan daerah, peningkatan kualitas sumber daya aparatur, jumlah SDM sesuai kebutuhan yang profesional, jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dan pengembangan. Landasan hukum. Selain dari visi-visi ini, kita memang di dalam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 2022, pemerintah pusat telah mengeluarkan undang-undang pengganti Undang-Undang 28 dan Undang-Undang 33 2004. Memang ini kita di dalam pasal di bab 4 pengelolaan belanja daerah, bagian ketiga mengenai pengembangan aparatur pengelolaan keuangan daerah. Ini sejalan dengan diklat yang kita lakukan ini, dan kami dengan dasar inilah kami kemarin memohon minta kepada BKPP untuk melakukan pelatihan sesuai dengan pasal 150. Pemerintah menyelenggarakan pengembangan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan. Ini di pasal 151 ayat 1, aparatur pengelolaan keuangan harus mendapatkan sertifikasi yang diberikan oleh lembaga yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pengembangan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah sebagaimana dimaksud pasal 150. Memang kami ingin sampaikan ke Bapak Ibu Kementerian Dalam Negeri, kita di daerah memang dituntut untuk mandiri dalam fiskal atau pendapatan, tetapi itu tidak kita bisa lakukan tanpa meningkatkan SDM. Apalagi kita saat ini mempunyai aturan yang baru yang di dalamnya juga berubah mengenai kebijakan pendapatan. Jadi kami berharap teman-teman kita semua dapat meningkatkan kapasitas diri. Sedangkan Komisi Umum Pegawai Bapenda untuk PNS 47 orang, termasuk saya ini yang hadir 40 karena ada teman-teman yang sakit juga melahirkan. Dan kontrak 24 orang, jadi jumlah kita 171 orang.
selanjutnya ini kondisi SDM Bapenda saat ini memang kita untuk tenaga teknis perpajakan kita belum memadai, Pak. Kita belum mempunyai penyidik pegawai negeri sipil, PPNS pajak. Memang kita ada sebelumnya, tapi kebetulan yang ini sedang menduduki jabatan sebagai kabid, sehingga untuk tenaga PPNS khususnya bidang perpajakan untuk Bapenda Kabupaten Berau belum memiliki, termasuk pemeriksa pajak. Kita pemeriksa pajak yang punya sertifikasi khusus memang kita belum memiliki, tapi yang pelatihan secara umum kita